Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat diberikan kesempatan suatu rahim walaupun dalam keadaan di tengah wabah ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertukar pikiran, semangat dalam menuntut ilmu dalam agenda ngabuburit nasional yang diadakan oleh teman-teman dari berbagai komunitas ya. Tadi sudah disebutkan di awal. Dan untuk kajian kita, sharing kita sore hari ini yaitu dengan tema dakwah dinasti Mataram antara Sultan Abdul Hamid Diponegoro, Janisari terakhir dan Perang Jawa, yaitu pada 1825 sampai 1830. Untuk tadi sudah disapa ya ketiga pemateri kita, narasumber kita. Mungkin kita langsung saja berhubung waktu langsung ke narasumber pertama kita dari Mataram Liberation Institute. Alhamdulillah dulu saya sudah sempat memoderatori juga pemateri kita ini, Mas Momon, di kajian milenial juga sebelum Ramadan. Nah, ini sangat erat ya dengan tema kita, yaitu dakwah dinasti Mataram. Nah, ini juga Mas Momon dari Mataram Liberation Institute. Tentunya sangat erat kaitannya dengan sejarah Mataram Islam. Mungkin langsung saja ya untuk sharing pertama dari Mas Momon. Dari saya, persilakan. Mangga Mas, monggo Mas. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih pada Mas Raffi ya, di Anggara. Iya. Yang telah memberikan waktu bersaya. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja karena memang waktu kita agak singkat ya. Kali ini kita akan membahas tentang kiprah Diponegoro ya. Tahun 1825 sampai 1830. Bentarnya ada suara mengganggu. Suara kapal terbang. Mas. Nah, nanti saya tidak banyak mengulas tentang Diponegoro ya. Nanti dibahas pembicara yang lain. Nanti saya sedikit membahas tentang orang-orang di belakang beliau saja, agar nanti adil pembahasannya gitu. Tetapi secara singkat memang hari ini memang generasi hari ini itu saya kira tidak semua memahami dakwahnya Diponegoro, atau malah jarang ya generasi hari ini yang memahami itu gitu. Walaupun pasca Sultan Agung dan pasca Hamengkubuwono pertama itu adalah yang paling besar merugikan Belanda adalah Diponegoro kan. Mungkin banyak referensi kita baca ya bagaimana perang 5 tahun ini merugikan pihak Belanda, sampai Belanda itu menurut data itu 15.000 sergadunya meninggal di perang itu dan menghabiskan dana sekitar 25 juta golden. Kalau dihitung sekarang berapa itu? Saya belum hitung itu. Kalau beberapa versi kalau dibandingkan dengan Indonesia itu 5 tahun 5 tahun APBN yang nggak salah ya. Belanja negara itu. Masya Allah. Nah, itu kerugian ditimbulkan oleh perang ini. Tetapi memang pada akhirnya dapat ditangkap di Magelang ya. Di Magelang, dan mungkin kita agak prihatin juga ya, karena beberapa kali ya saya tuh main ke Magelang gitu, mengunjungi tempat penangkapan Diponegoro itu kayaknya agak memang kurang terawat, dan guide-nya pun ini kurang kurang juga memahami gitu loh. Beberapa kali saya tanya itu kan kadang dia cenderung
berbeda dengan data-data yang hari ini ada gitu. Atau mungkin juga penjaganya di ini di mana di Tegalrejo kan. Di Tegalrejo itu kan ada apa? Ada tempat peninggalan atau museum kan, rumahnya Pangeran Diponegoro. Itu juga penjaganya itu apa ya, kurang memahami juga kan. Beberapa kali saya tanya dan teman-teman tanya itu ya kadang tidak bisa menjawab juga gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya ya sejarah hari ini emang boleh dikatakan terlupakan kan. Lebih-lebih hari ini Magelang itu kan, Magelang kan seharusnya kan menurut saya udah pas dikatakan dengan, walaupun kecil kan kebanyakan, walaupun kecil, walaupun perbukitan, tapi menurut saya pas untuk julukan kota perjuangan kan. Tapi kok hari ini malah kotanya itu kota seribu bunga, nah, kan malah tidak nyambung gitu. Itu untuk awalan. Nah, begitu dahsyatnya perang Diponegoro ini, sampai tadi yang saya sebutkan banyak menelan korban dari Belanda, walaupun juga banyak korban juga di pihak pasukannya Diponegoro gitu. Nah, beberapa hal yang ingin saya bahas di sini adalah sebetulnya siapa orang-orang di balik Pangeran Diponegoro yang menjadikan Diponegoro itu seperti itu. Nah, memang awalnya Diponegoro ini didirikan oleh nenek buyutnya ya, Ki Ageng Tegalrejo, atau nama kecilnya itu Niken Laro Yuwanti ya, yang beliau istri dari Hamengkubuwono pertama, yang mendidik beliau dan mendatangkan banyak ulama dari, tidak hanya dari Jawa ya, atau tidak hanya dari Nusantara, tapi juga beberapa mendatangkan ulama-ulama dari mana, dari luar Nusantara untuk mendidik Diponegoro kecil ini gitu. Dan juga mendidik masyarakat di situ. Nanti salah satunya di balik Diponegoro itu ada nenek buyutnya tadi, atau nama kecilnya tadi ya, Niken Laro Yuwanti tadi. Nah, selain nenek buyutnya ini, setelah pecah perang itu ternyata di balik Diponegoro itu ada 2 orang yang terkenal, minimal ada 2 orang yang terkenal. Siapa itu? Yang pertama adalah Sentatoriro Dirjo, ya, sebagai panglima muda juga. Ya, umur 17 tahun dan menjadi seorang panglima kan, di pasukannya Diponegoro. Nah, berikutnya ada nama Kyai Mojo. Nah, mungkin kali ini saya sedikit aja menyinggung Kyai Mojo ya, jadi nanti Sentatoriro Dirjo nanti boleh beli waktu lah ya, karena memang waktunya terbatas. Nah, gini, siapa Kyai Mojo ya, yang pada perannya di perang Diponegoro, dia tidak hanya menjadi penasihat spiritual, tapi dia juga sekaligus menjadi panglima perang juga. Dan memang 3 tahun lamanya Kyai Mojo ini bergabung dengan Diponegoro, itu perang dilalui dengan kemenangan yang gemilang. Memang kalau kita baca data ada beberapa kali pernah kalah ya, tapi mayoritas selama 3 tahun di samping Diponegoro itu ada Kyai Mojo, itu perangnya sebagian besar menang. Nah, kalau kita lihat menarik ya tentang alasan mengapa Kyai Mojo ini mau mendukung atau mau bergabung dengan Diponegoro. Kalau secara keturunan, Kyai Mojo ini masih keturunan Ningrat ya, atau masih keturunan darah biru dari Kesunanan Surakarta. Jadi sebenarnya kalau dengan Diponegoro itu masih saudara lah, atau saudara sepupu, gitu. Walaupun memang nanti menyebutnya paman, gitu, karena lebih tua. Nah, tadi mengapa Kyai Mojo ini mau bergabung dengan Diponegoro, itu alasannya menarik gitu. Yaitu apa? Yaitu kan ditawari kan,
Diponegoro mengajak, tapi Kiai Mojo meminta syarat. Apa syaratnya? Saya mau bergabung dengan dengan Diponegoro itu, dengan perang ini. Asalkan saya meminta syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah kalau kita menang itu mengembalikan tatanan Islam di tanah Jawa, atau mengembalikan hukum Islam di tanah Jawa. Nah, itu syarat Kiai Mojo bergabung dengan Diponegoro, dan itu syarat itu dipenuhi oleh Diponegoro. Itu. Nah, waktu berlangsung perang itu memang dengan keberadaan Kiai Mojo itu mampu merekrut banyak ulama, tidak hanya di Jawa ya, atau tidak hanya di daerah Kesultanan Jogja dan Solo, tapi juga dapat menggait atau merekrut ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama di luar Jawa. Ada beberapa tokoh yang terekrut, dan itu menguatkan pasukan Diponegoro. Dan ada beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya Kiai Mojo lah yang menggerakkan perang itu dengan semangat perang sabil, gitu, atau perang suci istilahnya. Karena kan awal-awal perang itu kan masih ragu-ragu sebenarnya pengikutnya Diponegoro itu. Karena memang opininya Belanda, opininya Keraton Jogja itu pemberontak, gitu kan. Nah, tetapi dengan bergabungnya Kiai Mojo ini keraguan itu terhapus. Karena memang sifat spiritual atau kemampuan Kiai Mojo dalam mengondisikan pasukan atau santri-santrinya itu mampu untuk menyatukan itu, gitu, atau mampu untuk menerangkan itu, bahwasanya ini bukan pemberontak, ini bukan hal yang buruk, tapi inilah perang suci untuk mengusir Belanda dan untuk mengembalikan hukum Islam di tanah Jawa. Nah, gitu. Nah, itu juga tercermin ketegasan itu, atau ketegasan siapa? Kiai Mojo itu juga tercermin waktu diplomasi antara Belanda dan pihak Diponegoro gitu. Sebenarnya diplomasi itu tidak cuma sekali, tapi beberapa kali ya. Di tahun kedua, kalau nggak salah tahun ketiga perang itu ada diplomasi juga. Pasukannya Diponegoro atau pihak Diponegoro mengutus Kiai Mojo ini, gitu kan, di daerah Klaten, kalau nggak di daerah Prambanan kan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya nihil, nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena ketegasan Kiai Mojo. Salah satu tuntutannya Kiai Mojo adalah ditanya pihak Belanda, sebetulnya apa yang menjadi keinginan Diponegoro untuk berperang melawan kamu. Nah, jawabnya Kiai Mojo adalah, kami ingin mengembalikan Islam di tanah Jawa. Nah, kami bisa menghentikan perang kalau seandainya tuan-tuan menyetujui itu, gitu. Nah, otomatis kan pihak Belanda nggak menyetujui, tapi menawarkan sesuatu, gitu. Saya tidak setuju dengan itu, tapi saya menawarkan kekuasaan lain, gitu, di tempat lain menjadi kekuasaan kalian. Tapi Kiai Mojo tetap tidak mau. Nah, itu beberapa kali berulang tapi tetap gagal, dan akhirnya di tahun ketiga Kiai Mojo ini bergabung dengan Diponegoro, itu memang ada perselisihan lah ya. Ada perselisihan yang memang ada beberapa sumber yang ini agak berbeda ya. Tapi dari awal betapa sesungguhnya Kiai Mojo kan, dari mudanya bagaimana, terus dia itu siapa, terus bagaimana alasannya dengan Diponegoro. Nah, dari itu semua saya lebih sepakat memang ada perselisihan antara Kiai Mojo dan Diponegoro ini masalah janji awal tadi kan. Itu karena memang agak melenceng itu. Nah, terus terpaksa Diponegoro itu Kiai Mojo itu izin pulang, gitu kan.
ada perdebatan kan, ada semacam perdebatan, terus akhirnya Kiai Mojo izin pulang ke kediamannya gitu. Walaupun nanti di tengah jalan disergap Belanda. Nah, setelah Kiai Mojo tidak di samping Diponegoro, itu lambat laun peperangannya itu sering kalah, gitu. Atau perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro itu sering mengalami kekalahan. Sampai nanti ditangkapnya Diponegoro di tahun kelima perang itu kan, di Magelang itu. Nah dia itu singkatnya nanti secara jelas peristiwa itu apa nanti bisa di korek-korek sendiri, ada banyak buku atau mungkin ada banyak tulisan yang terkait tentang itu gitu. Nah ini menurut saya sekilas kan mungkin udah tergambar kan bagaimana ada siapa saja di balik Diponegoro itu. Sebenarnya kan tidak hanya cuma Kiai Mojo, tapi menurut saya yang paling dominan mempengaruhi sepak terjang Diponegoro kalau menurut saya adalah Kiai Mojo ini. Nah, mungkin itu ya sekilas tentang Diponegoro. Yang berikutnya mungkin saya akan mengulas atau menarik kesimpulan dari pertemuan kemarin, awal kita kemarin kan, dari Sultan Agung, dari terus Hamengkubuwono pertama, terus dari Diponegoro gitu. Mungkin saya sedikit akan menyimpulkan gitulah ya istilahnya ya. Monggo nanti bisa kritisi atau mungkin juga bisa ditanggapi. Ini yang pertama memang kalau pembahasan minggu lalu ya tentang Hamengkubuwono pertama itu seolah-olah itu cerita atau sejarah dalam hal ini adalah cerita atau kisah-kisah itu seakan-akan dianggap tidak penting. Itu menurut saya sangat lebih besar gitu. Justru kita bisa menarik kesimpulan kan, sejarah kan, justru kita harus tahu kisah-kisah itu gitu. Ya walaupun memang kisah-kisah itu hari ini memang banyak di balik penulisan itu banyak motivasi atau banyak niat kan. Nah tapi menurut saya itulah sesungguhnya tugas atau tanggung jawab sebagai seorang generasi yang memahami sejarah kan. Memang untuk memahami itu kan tidak cuma sekedar disambi kan, tidak cuma sekedar disambi, tidak cuma sekedar tidak sekedar tidak sekedar open saja ya. Memang harus butuh niat dan tenaga yang cukup untuk menggali itu. Kalau memang ada kisah yang belum kita pahami secara detail dan di situ ada kias-kias atau penjabaran yang berbeda, kita harus tahu, harus mencari kira-kira yang mendekati benar apa gitu. Nah, mungkin contohnya sudah dicontohkan Mas Lutfi dalam komunitasnya ini kan, komunitasnya Rihlah itu kan menurut saya bagian dari keseriusan itu untuk memahami itu. Nah, jadi menurut saya kisah dan peristiwa bahkan tanggal ya itu menurut saya sangat penting sekali dipahami gitu. Karena memang lebih menurut saya itu ya, termasuk hal yang salah juga karena memang itu sangat penting juga gitu. Bahkan itu hal yang fatal kalau kita tidak memahami secara jelas gitu kan. Nah gitu. Nah berikutnya yang perlu diambil kesimpulan adalah dari 3 tokoh ini yang kemarin kita bahas itu lingkungan yang membentuk mereka itu tidak biasa tapi luar biasa. Lingkungan yang membentuk masa kecil Sultan Agung kan, siapa yang membentuk
Hamengkubuwono pertama kan, dan siapa yang membentuk Diponegoro kan, itu adalah lingkungan yang tidak biasa, lingkungan yang disetting yang memang dibuat untuk mendidik orang itu untuk menjadi yang seperti itu. Nah gitu ya, berarti memang itu bagi saya tokoh-tokoh itu tidak hadir secara kebetulan, tapi by design gitu loh, by design. Itu menjadi kunci menjadi hal yang perlu kita pahami juga kan. Nah gitu. Nah terus yang berikutnya, masyarakat Nusantara itu dalam faktanya, dalam rentang waktu yang lama itu menerima Islam gitu. Bahkan dia menerima kekuasaan itu menurut Islam, walaupun memang ada di sana sini kurang kan, tetapi pada faktanya itu dalam rentang waktu yang lama kan. Misalnya kalau Jawa lah ya, misalnya kita ukur Jawa saja, dari Demak sampai mana, Yogyakarta sebelum kemerdekaan kan, tentang waktu lama kan, beberapa abad itu orang masyarakat Jawa dan mungkin juga Nusantara kan, ada beberapa wilayah yang juga itu merupakan kekuasaan Kesultanan Islam kan, itu menerima Islam atau menerima tatanan secara Islam gitu. Nah, berarti apa? Berarti memang hari ini kalau kita menyerukan Islam tadi, kalau Kiai Mojo ini bercita-cita untuk menerapkan Islam di Jawa, berarti hari ini sebenarnya tidak hal asing lagi kalau hari ini itu kita meneriakkan Islam. Kalau hari ini itu kita meneriakkan syarat Islamnya, sebenarnya hal yang tidak asing lagi. Itu karena kakek buyut kita itu udah pada mendahului gitu. Nah, terus berikutnya banyak tokoh-tokoh atau banyak kaulang ulama juga yang dahulu itu juga membantu atau menyempot ya, di belakang lah ya, misalnya itu dia membantu tapi tidak secara terang-terangan kan, memang ada beberapa kendala. Itu juga menjadi pemahaman kita, peran kita masing-masing hari ini. Mungkin kalau kita tarik ke hari ini, atau mungkin itu saja dari saya, harapannya bisa difahami dan nanti kalau ada waktu jadi sambung lagi. Mungkin itu mas dari saya, kalau ada yang salah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, jazakallahu khairan Mas Momon atas penyampaiannya ya. Tadi tentang kiprah Diponegoro, kemudian juga disinggung soal Kiai Mojo, dan banyak lagi dibahas tadi oleh Mas Momon ya. Mungkin biar tidak memakan banyak waktu, kita nanti insya Allah di akhir kita akan ada di sesi diskusi. Silakan rekan-rekan peserta untuk menyiapkan pertanyaannya dari penyampaian ketiga narasumber kita. Nanti bisa disampaikan lewat chat atau mungkin boleh secara langsung, nanti diberikan izin untuk menyalakan audio atau videonya. Oke, kita langsung ke narasumber kita yang kedua. Beliau dari Student Rihlah Indonesia dan yang memang sering menjadi pembicara gitu ya, pembicara di Student Rihlah khususnya, menyampaikan tentang sejarah-sejarah. Dan juga di awal ketika sebelum pematerian sudah disinggung juga ya tentang tadi Malang gitu ya, ada sandi khusus, ternyata saya baru tahu juga seperti itu. Oke, langsung saja mungkin penyampaian langsung oleh muridnya Ustaz Salim Afilah menyampaikan tentang dakwah dinasti Mataram. Mangga kepada Kang Lutfi Anwari. Silakan untuk menyalakan audionya. Mangga Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu juga. Tadi saya menyimak dari pembahasan yang disampaikan oleh narasumber pertama, yakni Mas Momon gitu kan. Saya menggarisbawahi yang unik itu di bagian terakhir. Ternyata ada poin yang dimana itu sebetulnya memberikan identitas bagi kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, bahwa kita sebagai seorang mukmin yang
lahir dan hidup di negeri Indonesia ini jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk menyerukan syariat Islam. Karena apa? Karena para pendahulu kita, para moyang kita pun memperjuangkan hal serupa. Akan menjadi sangat lucu dan sangat mengherankan apabila kita menolak syariat Islam atau tidak ikut memperjuangkannya. Makanya di awal diskusi ini saya ingin mencoba menarik jauh beberapa puluh tahun sebelum pecahnya Perang Jawa, atau dalam lisan Belanda disebut di Java Oorlog gitu kan. Perang yang menurut anak-anak sekolahan, salah satunya menurut saya dahulu gitu kan, ketika zaman sekolah, ini perang paling singkat karena berlangsung dan pada 18.25 sampai 18.30. Berarti perang yang dilakukan selama 5 menit pada maghrib. Padahal artinya nggak seperti itu gitu kan. Ini perang 5 tahun yang memang sangat merugikan pemerintahan kolonial Belanda. Nah, oke, sebelum menuju situ, saya ingin membahas tentang seruan jihad untuk raja-raja Jawa dari Makkah. Jadi sebetulnya ini yang menarik ya, yang saya coba pelajari itu. Ada sebuah naskah, tadinya itu gini, Nasihat lil muslimin wa tadhkirah lil al-mu'minin fi fadl al-mujahidin fi sabilillah rabbil alamin. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih artinya seperti ini. Nasihat untuk kaum muslimin dan peringatan untuk kaum mukminin, dan fardunya gitu kan menjadi seorang mujahid fisabilillah rabbul alamin, di jalan Allah Tuhan penggenggam semesta alam. Nah, karya siapa? Karya seorang syekh bernama Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, beliau menuliskan sebuah kitab. Ini sebetulnya ada 2 versi ya. Yang pertama versi Arab, yang kedua versi bahasa Melayu, tapi ditulisnya pakai aksara Jawi atau aksara Pegon. Nah, di dalam naskah tersebut Al-Falimbani terang-terangan menyuruhkan jihad kepada raja-raja di Nusantara. Nah, salah satunya raja-raja di Semenanjung Melayu gitu kan, dan Sejirah Jawi ini. Ini selain menuliskan kitab tersebut gitu kan, ternyata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini menuliskan surat khusus untuk 3 raja Jawa, 3 raja yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang pertama untuk siapa? Yang pertama untuk Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, ini yang menjadi kakek buyut dari Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Susuhunan Pakubuwono III, keponakannya Hamengkubuwono pertama berarti. Nah, yang terakhir Pangeran Sambernyawa alias Mangkunegara pertama. Nah, ini ketika saya baca terjemahan suratnya, ini luar biasa unik sekali gitu kan, dan ini luar biasa, Masya Allah. Di sini Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sebagai ulama yang berasal dari Palembang, dari Sumatera, merasa terdorong gitu kan hatinya sebagai seorang ulama, merasa tergerak gitu kan untuk apa? Untuk melakukan melakukan penyeruan untuk melakukan jihad fisabilillah. Untuk apa? Untuk melawan kafir penjajah kolonialis yang ada di Nusantara gitu kan. Karena pada waktu itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini beliau sedang berada di kota suci Makkah. Nah, banyak kabar yang beliau dapatkan gitu kan dari para haji yang berada di Nusantara ataupun di Patani. Beliau sering menanyakan bagaimana sih kabar kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara gitu kan. Nah, salah
satu yang beliau perhatikan itu adalah kesultanan yang berada di tengah Jawa, yakni ini pecahannya dari dinasti Mataram gitu kan. Nah, ada Kesultanan Agung Yogyakarta sama Kesultanan Surakarta. Nah, sebenarnya saya pengen bacain suratnya, cuman karena terlalu panjang dan petikan naskah ini sebenarnya saya udah ketik juga, cuman terlalu panjang juga sih. Tapi saya coba ringkas. Nah, ini ada isi surat itu seperti ini. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa orang soleh seperti Pangeran Mangkunegara. Nah, ini ada yang saya baca itu kan ada 3 surat ya. Yang pertama ke Pangeran Kesultanan Hamengkubuwana, yang kedua ke Kesultanan Pakubuwana ketiga, yang ketiga ada ke Pangeran Mangkunegara. Nah, ini yang unik, ini surat yang dikirimkan secara khusus kepada Pangeran Mangkunegara. Nah, dalam bahasa Arab, namun diterjemahkan kepada dalam bahasa Jawa, terjemahkan kembali dalam bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke bahasa Jawa. Kurang seperti ini. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa orang soleh seperti Pangeran Mangkunegara yang telah diciptakannya untuk memperoleh nama harum di dunia ini. Dan juga karena yang mulia adalah seorang keturunan Raja Mataram yang kepadanya Allah telah melimpahkan karunia-Nya. Di samping Muhammad sang Nabi mengingat bahwa rasa keadilan yang mulia sudah umum dikenal. Selanjutnya, yang mulia sudah umum dikenal. Selanjutnya, yang mulia hendaknya selalu ingat akan ayat Al-Quran bahwa sekelompok kecil akan mampu mencapai kemenangan melawan kekuatan besar. Hendaknya yang mulia juga selalu ingat bahwa dalam Al-Quran dikatakan, janganlah mengira bahwa mereka yang gugur dalam perang suci itu mati. Allah telah menyatakan bahwa jiwa orang-orang yang gugur itu akan masuk dalam tubuh merpati besar dan naik menuju panggung surga. Ini menunjukkan, ini merupakan sesuatu hal yang pasti diyakini semua orang yang beriman dalam hati mereka. Dan terutama beginilah akan jadinya dengan yang mulia. Yang dapat ditampilkan dengan sekuntum bunga yang menyebarkan warnanya dan matahari terbit hingga tenggelam. Hingga seluruh Makkah dan Madinah serta negeri-negeri Melayu akan bertanya-tanya tentang keharuman ini. Nah, maksudnya keharuman ini tuh keharuman sebuah kerajaan yang menggelorakan jihad fisabilillah melawan kafir penjajah. Nah, ini akan misalnya mengundang reaksi dari banyak negeri-negeri muslim tanah. Maksudnya tuh mengundang perhatian, ini siapa gitu kan, siapa gerangan yang melakukan hal seperti ini. Nah, ini diumpamakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Farim ini sebagai sebuah kultum bunga yang menebarkan wanginya gitu kan, yang dari terbit matahari hingga tenggelamnya, Masya Allah. Nah, hendaklah ingat bahwa kata-kata Nabi Muhammad SAW, bunuhlah orang-orang yang tidak berkeyakinan Islam seluruhnya kecuali mereka berpindah kepada agamamu. Sebenarnya masih panjang juga suratnya, cuman saya ingin singkat juga. Nah, di dalam surat ini pun disematkan semacam apa ya? Saya baca itu jimat ya, isim gitu kan, karena Syekh Al-Qaunbani ini sebagai seorang ulama tarikat juga gitu kan, mungkin secara apa ya, tasawufnya kuat gitu kan. Nah, menyematkan jimat bertuliskan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namun sayang, sebetulnya surat untuk ketiga raja-raja Jawa ini tidak sampai ke orang yang dituju. Karena apa? Karena ketika surat ini nyampe di Semarang, keburu diambil oleh pemerintah kolonial, dan pemerintah kolonial penasaran apa sih sebenarnya isi dari surat tersebut. Akhirnya diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya jihad fisabilillah atau perlawanan terhadap kafir penjajah jauh sebelum pecahnya perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun. Nah, baik,
Lalu hubungan antara surat yang dikirim oleh Syekh Abdul Somad Al-Salimbani ini dengan Perang Jawa ini apa? Dan tentu ada hubungannya. Nah, tadi kan salah satu orang yang dituju suratnya itu kepada Sultan Hamengkubuwono pertama itu adalah kakek buyut dari Pangeran Diponegoro, yang dimana ketika subuh tanggal 17 November 1785 terlahir seorang laki-laki bernama Bendoro Raden Mas Mustahar. Kata Mustahar ini dalam bahasa Arab berarti orang yang memperjuangkan kesucian. Nah, ketika Bendoro Raden Mas Mustahar ini lahir, digendong oleh seorang ratu yang tadi namanya sudah disebut gitu ya, sama Mas Momon, Ratu Ageng Tegarjo. Nah, ada firasat dalam benak Sultan Hamengkubuwono pertama ini, biasanya orang-orang soleh itu punya firasat kuat gitu kan. Nah, dia melihat cicitnya itu melihat lalu berkata kepada istrinya, Mbok Ratu, jaga anak ini karena anak ini akan melakukan kerusakan yang luar biasa jauh pada yang aku lakukan selama 9 tahun dalam perang Janti. Nah, dari sini kita bisa melacak apa sih sebetulnya kerusakan yang dilakukan Diponegoro selama 5 tahun ketimbang yang dilakukan oleh kakek buyutnya itu, gitu kan. Kakek buyutnya 9 tahun, sedangkan Diponegoro hanya 5 tahun. Tadi juga sempat dibahas sama Mas Momon bahwa kerugian yang ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu akibat perang mencapai, sebenarnya ini ada ilatnya, ada perbedaan data. Yang pertama juga menyebutkan 20 juta gulden, ada juga yang 25 juta gulden, ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, gara-gara perang ini sebetulnya ada salah satu negara di Eropa yang berhutang budi terhadap Diponegoro gitu kan. Siapa? Ya, nama negaranya yang sekarang disebut Belgia. Dulunya Belgia ini adalah Belanda bagian selatan. Nah, walaupun menyatu dengan Belanda, tetapi Belgia ini memakai bahasa Prancis bukan bahasa Belanda, makanya nggak cocok gitu kan dengan Belanda pada waktu itu. Nah, ketika pecah perang 1825 sampai 1830 itu, nah fokus utama kerajaan Belanda pada saat itu adalah bagaimana caranya menghentikan perang Jawa ini gitu kan, karena bukan main-main gitu kan, dan bukan hal sepele juga Diponegoro memulai perang ini, bukan karena masalah ekonomi yang terjadi di keraton pada saat itu gitu kan, ekonomi yang carut-marut gitu kan, bagaimana pemiskinan masyarakat terjadi gitu kan, sistemis dengan mekanisme pajak dan hal-hal yang ada gitu kan. Coba Anda bayangkan, Anda punya rumah, punya pintu itu dipajakin, terus Anda punya tanah, punya sawah itu dipajakin, Anda punya pekerjaan itu dipajakin. Anda sebagai seorang napi gitu kan, yang ingin keluar bebas dari penjara harus bayar suap. Sebenarnya kan juga ada yang lucu juga ya, mirip-mirip zaman sekarang gitu kan, terjadi pemiskinan yang luar biasa di suatu di suku petani tinggi pada tahun itu, mirip dia dengan hari ini gitu kan, pemiskinan secara terstruktur gitu di negeri ini juga sama. Nah, bukan hanya tentang itu, bukan juga tentang tanah Puri Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro itu dipatoki oleh orang-orang Belanda yang hendak menjadikannya gerbang tol gitu kan, untuk biar cukai barang masuk, itu bukan itu, tapi karena Diponegoro ini ingin bagaimana menjadikan Islam sebagai asas gitu kan, ingin menjalankan Islam
secara sempurna, secara perfect gitu kan. Bukan hanya terbatas dalam segi ritual yang mengikat personal atau jamaat gitu kan, tetapi juga bagaimana Islam ini agar senantiasa bisa hidup, bisa merasuk gitu kan ke dalam institusi keraton gitu kan, sebagaimana kakek moyang kakek buyutnya dahulu, Sultan Agung Hadikusumo. Nah, selain selain lepas di Belgia, tentu perang ini pun gara-gara perang Jawa ini pun perang antara Belanda dengan kaum Padri gitu ya, kaum agama karena apa? Karena difokuskan dulu ke sini, ke Jawa gitu kan. Saking dahsyatnya perang ini tuh ditaksir menghabiskan 20-25 juta gulden itu apabila APBN atau pemasukan negeri Belanda dari negeri kolonialnya pada waktu itu di Sri Lanka, di Afrika Selatan, terus di Amerika dan di Nusantara ditaksir hanya mencapai 2 juta gulden saja. Itu pendapatan dalam 1 tahun. Ini dalam 5 tahun habis 20-25 juta gulden. Misalnya kita sepakati 20 saja ya, biar genap gitu kan. 20. Berarti perang ini menghabiskan 10 tahun APBN dari semestinya. Nah ini yang sebetulnya yang difirasatkan atau yang diramalkan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, selain itu mungkin sebenarnya untuk detailnya ya teman-teman bisa ngecek sendiri. Saya rekomendasikan bukunya yang cukup rinci gitu kan. The Power of Prophecy karyanya Profesor Peter Carey atau dalam bahasa dalam bahasa Indonesia judulnya yang 3 judul itu Kuasa Ramalan akhir dari Perang Jawa. Nah, singkat ya, sebentar lagi. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa cek juga, terus juga untuk bagaimana sebetulnya Diponegoro bisa kalah dan dijebak gitu kan oleh Jenderal tersebut pada 28 Maret 1830 itu. Teman-teman saya sarankan untuk bisa baca ini bukunya Profesor Saleh Assajammari, judulnya Strategi Mengibarkan Diponegoro Sapel Benteng. Nah ini di sini lengkap banget, teman-teman bisa beli atau bisa baca lah, atau bisa download PDF-nya kalau ada. Terus satu lagi sebelum saya kasihkan kepada moderator, yang saya lihat unik itu di sini gelar yang dipakai Diponegoro ketika mendeklarasikan perang Sabil. Ingkang jumeneng Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin para Togomo Khalifatul Rasulillah Intan Najawi. Nah di sini Ingkang jumeneng Kanjeng Sultan Abdul Hamid. Kenapa disebut Sultan Abdul Hamid? Nah ini ada sejarawan asal Australia yang akhir tahun lalu baru meninggal. Record itu menyatakan bahwa penggunaan nama Abdul Hamid ini mengacu kepada khalifah pemimpin tertinggi dunia Islam pada saat itu, yang dimana dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid pertama. Nah di sini Diponegoro menyatakan sebagai Kanjeng Sultan Abdul Hamid Askani, Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan Eru Cokro Kabirul Mukminin. Kenapa harus Eru Cokro? Eru Cokro ini gelar yang dipakai sebagai Ratu Adil. Nah, jadi sebetulnya di sini kepiawaian Diponegoro selain dalam strategi perang, dia juga bagaimana memobilisasi massa sekaligus mengikat loyalitas pengikutnya
dengan gelar-gelar tersebut gitu kan. Nah, para ulama, para santri dan lain sebagainya diikat dengan gelar-gelar keagamaan. Bagaimana dia mengikat orang-orang yang katakanlah itu orang-orang abangan atau orang-orang yang para preman gitu kan. Nah, dia ikat juga gitu kan dengan gelar Erusokoi sebagai Ratu Adil. Karena waktu itu keadaan Pulau Jawa sedang carut marut ya. Nah, sebagai seorang Said yang dipertuankan, Panatogomo dalam bahasa Arab berarti riayatuddin gitu kan, orang yang meriayah atau memelihara agama. Khalifatur Rasulillah Intan Jawi, nah, yang unik itu Khalifatur Rasulillah, kenapa tidak Khalifatullah? Nah, ini sebenarnya pemahaman yang sangat baik daripada orang-orang yang memakai gelar Khalifatullah, karena para Khulafaur Rasyidin pun memakai gelar Khalifatur Rasulillah, bukan Khalifatullah. Wallahualam bishawab. Mohon maaf saya agak banyak memakan waktunya Bung Lukman. Saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sangat bisa dikatakan kompleks ya, kompleks dan cukup memang banyak yang disampaikan. Mungkin biar tidak memakan waktu lagi ya, syukron kepada Kang Lutfi atas penyampaiannya dan juga merekomendasikan untuk membaca buku tentang Diponegoro. Oke, kita langsung ke narasumber ketiga kita, yaitu dari komunitas Ngopi ID, Kang Lukman. Nah, oke. Mangga Kang Lukman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, setelah pemaparan dua narasumber pertama tuh membuat nyali saya semakin tergerus ya. Suka merendah gitu kan? Soalnya kajian saya di Ngopi ID tidak ya bukan perspektif sejarah begitu ya. Yeah. Mungkin kita menjadikan sejarah sebagai pemanis gitu. Dan luar biasa kawan saya Kang Lutfi itu ya beliau tuh sering merekomendasikan buku-buku yang bagus gitu ya. Dan saya percaya apa yang tadi disampaikan banyak sekali poin seperti contoh dalam apa namanya tuh melihat sosok Diponegoro ini, justru saya menemukan sosok yang unik itu ketika saya sering sharing dengan Kang Lutfi ya. Jadi bagaimana dari segi gelar saja itu bisa apa ya namanya tuh Diponegoro itu piawai gitu ya dalam ahli siasi gitu. Jadi ahli siasi dalam mengambil loyalitas orang-orang yang waktu itu juga ikut berjuang bersama beliau, yang mana para pejuang itu bukan orang-orang yang dalam tanda kutip kita tandai oh ini benar gitu ya, bukan cuma orang-orang yang soleh saja gitu, bahkan sampai ya katakanlah preman-premannya pun gitu ya, yang preman-preman yang pun masih memiliki semangat membela agama gitu ya, membela agama, membela kemuliaan diri dan seperti itu. Dan beliau memang menjadikan gelar itu sebagai sesuatu yang mungkin bukan hanya beliau, tapi saya melihat memang setuju dengan Kang Lutfi. Ada kepiawaian yang brilian gitu ya dari sosok Pangeran Diponegoro ini. Baik, teman-teman sekalian, kemarin ini berarti pertemuan kedua saya bergabung bersama bincang komunitas milenial ya, bincangkan tentang sejarah. Nah, baik, di pertemuan ini saya selalu ya merasa senang gitu ya dengan agenda bincang komunitas ini. Kenapa? Karena dalam pembahasan sejarah gitu ya, dalam forum ini memberikan ruang gitu ya ke dalam memberikan kita ruang untuk senantiasa membahas sejarah itu senantiasa terkonteks dengan dakwah gitu. Yang ini tidak didapatkan dalam ya mungkin dalam buku-buku gitu ya. Dalam buku-buku, kemudian juga apalagi di pembelajaran di sekolah gitu ya. Yang mudah-mudahan sih saya berharap siapapun yang menyaksikan kajian ini itu kemudian bisa kembali menceritakan, karena bagaimanapun sejarah itu adalah identitas kita gitu. Jadi artinya kemarin saya sampaikan bahwa itu seperti kompas gitu ya buat kita yang sedang wandering gitu ya di gurun gitu. Kalau kita tersesat maka kita lihat kompas gitu, identitas itu. Dimana sekarang upaya-upaya menggali kembali sejarah itu adalah
selalu dikembalikan kepada upaya identitas nasional yang saya pikir selalu terputus gitu. Artinya maksudnya terputus tuh tidak lepas dari pembahasan Pancasila harga mati gitu kan, dan sebagainya. Sedangkan ketika saya menyimak sejarah jadi agak lebih jauh lagi gitu lewat forum ini salah satunya, itu selalu terkonteks dengan moral dengan values yang lebih besar gitu dari itu dakwah, tentang bagaimana kita itu menyaksikan bahwa pendahulu kita itu adalah para pejuang Islam, bukan hanya pejuang tadi ya. Jadi motivasi yang kenapa melawan Belanda itu karena ada perlawanan gitu, ada perlawanan, ada kezoliman, ada ekonomi yang ada kepentingan yang terganggu, atau mungkin misalkan ada kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi gitu ya karena pajak dan sebagainya. Saya gitu ya, maksudnya dalam memandang hal ini, kemarin saya sempat sampaikan kan, kita harus bisa membedakan antara peristiwa gitu, antara peristiwa sejarah dan dengan ibroh gitu ya. Jadi apa sih ibroh yang harus kita ambil dalam sejarah gitu ya. Jadi ketika kita berbicara soal sejarah tuh kita akhirnya tidak terjebak pada membicarakan peristiwa gitu ya. Dan di forum ini adalah forum yang bisa memfasilitasi untuk itu, saya kira ya. Nah, jadi sangat terkonteks dengan dakwah gitu ya. Saya sekalian intermezzo dulu dikit. Saya coba singkat-singkat aja ya bahasanya. Dulu waktu saya pernah ikut launching, kebetulan sama Kak Lutfi juga, launching bukunya Ustadz Salim Afillah. Ustadz waktu itu kan mengundang banyak pembicara, dan waktu itu saya ingat dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao. Kata beliau menerima pesan dari editor bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Ustadz Salman Iskandar ya. Terus disampaikan melalui Ustadz Salman Iskandar ini, Ustadz Felix itu dapat pesan dari Prof Mansur, sampaikan kepada Ustadz Felix, kalau sejarah Nusantara itu tidak kalah menarik dari sejarah Utsmani gitu ya. Waktu itu penuturan Ustadz Felix begini, saya nggak paham maksudnya gimana gitu ya. Dan ternyata gitu ya, memang banyak sekali hal-hal yang itu menghubungkan satu sama lain. Begitu ya, menghubungkan satu sama lain antara tadi misalkan contoh yang sederhana yang baru saja kita saksikan, bagaimana Diponegoro itu memiliki gelar yang disematkan kepada Sultan Abdul Hamid pertama, yang itu untuk mengambil loyalitas. Sedangkan kita tahu di satu sisi di dalam sumber-sumber yang lain, misalkan kekuasaan raja-raja Jawa itu senantiasa untuk menarik loyalitas itu dengan mitos gitu ya, punya hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul lah gitu kan, atau bisa inilah bisa itulah, dengan hal-hal yang berbau unik. Nah ini satu fakta yang juga hari ini kita hadapi gitu. Maksudnya bahwa sekarang ada persepsi lain gitu, bahwa ketika dalam forum ini kita berbicara soal ternyata gelar ini terkoneksi dengan Utsmani, dan kalau tidak salah rangkaian pembahasan sejarah di minggu ini pun selalu berhubungan ya dengan Utsmani ya, kekhilafahan di pusat peradaban Islam di Turki sana. Nah, jadi ya sangat refreshing lah kalau saya bukan penikmat sejarah, tapi saya juga orang yang sempat gitu ya, malah sempat tidak suka terhadap sejarah itu karena rasanya kok tidak terkoneksi gitu. Ternyata setelah bergabung, luar biasa. Nah, jadi saya pikir dulu gitu sejarah itu kurang menemukan relevansi dalam pembentukan dan karakteristik gitu ya. Padahal orang-orang bilang, kenapa sih Presiden Soekarno selalu bilang kalau kita itu tidak boleh melupakan sejarah gitu ya, karena ada identitas di sana. Tapi pada faktanya pengajaran itu tidak sampai membuat kita tuh rasanya tahu tuh tentang identitas itu, tidak langsung membuat kita tuh jadi seseorang yang terinspirasi dari kisah tersebut gitu. Ya, itu dilematis di kalangan para sejarawan juga ya, dalam mengajarkan dalam konteks pedagogi gitu ya, dalam konteks pengajaran. Nah, tapi
dengan pembahasan yang seperti ini, tantangan yang akan dihadapi adalah anggapan orang-orang bahwa pembahasan semacam ini adalah pembahasan yang sangat subjektif, gitu ya. Mungkin karena teman-teman adalah seorang muslim, maka pembahasan sejarah pun terlalu condong kepada analisa sebagai muslim. Bisa, tapi yakinlah begitu ya, bahwa tidak ada yang salah dengan itu ya. Subjektivitas itu dalam sejarah itu menjadi sesuatu hal yang wajar, asalkan tidak bohong, gitu ya. Makanya saya melihat mengikuti sedikit ini ya perdebatan Ustaz Salim atau klarifikasi yang beliau lakukan atas ungkapan-ungkapan Pak Peter Carey, medsos. Ya, saya melihat juga beberapa komentar waktu itu. Ada orang yang selalu memandang bahwa sebaiknya kita mengakui bahwa raja-raja Jawa dulu itu seperti ini dan begitu. Jawaban Ustaz Salim sederhana. Ya memang betul, tapi kalau memang itu adalah sesuatu yang salah, tentu harus diluruskan. Nah, gitu ya. Jadi sikap mental seperti itulah yang saya pikir bagi para sejarawan itu diperlukan, gitu ya. Jadi kita perlu menjadikan terkhusus untuk para sejarawan punya tanggung jawab moral tersendiri, gitu ya, untuk mengajarkan atau mengkisahkan dan mengambil ibroh, mengambil apapun yang ada dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu untuk kemudian bisa dijadikan upaya dalam membentuk karakter anak, gitu ya. Nah, saya teringat, jadi saya tidak pembahasan saya itu tidak Diponegoro sentris ya, tapi saya ingin coba menyarikan apa yang saya pahami dari peristiwa sejarah Diponegoro Perang Jawa 5 tahun itu, dari apa yang ada sebelumnya dan apa yang kemudian terjadi setelahnya. Saya ingin coba memberikan insight dalam perspektif politik ya, sesuai yang biasa saya mainkan sehari-hari gitu ya. Ngopi ID. Nah, jadi saya teringat begini. Pertama, Abu Muhammad itu menyatakan bahwasannya dakwah itu senantiasa paralel dengan perjuangan politik. Yang mana hal ini kemudian saya lihat secara jelas dalam peristiwa Diponegoro. Gitu ya. Jadi dalam peristiwa Perang Jawa itu misalkan ya, bahwa bagaimana perjuangan politik itu, perjuangan politiknya Diponegoro itu tidak hanya karena landasan tadi, tidak hanya landasan karena kebutuhan perut, gitu ya, tapi juga karena ada kemuliaan, gitu ya, yang dipertaruhkan di sana, gitu ya. Kalau tadi lihat mendengar surat-surat yang dibacakan oleh Kang Lutfi, ya, itu hanya jadi akhirnya buat saya jadi mengkonfirmasi, gitu, seperti itu ya. Nah, terus ibroh yang berikutnya adalah saya jadi berpikir begini, peristiwa-peristiwa politik yang hari ini terjadi, ya, memperlihatkan kepada kita tentang apa ya, ketidakmampuan, ketidakpahaman seorang pemimpin. Sedangkan kisah dari seorang Abdul Hamid Diponegoro ini kita mendapati gimana sih jadinya kalau seorang itu adalah seseorang yang faqih dalam agama. Bukan hanya faqih dalam urusan siasi, tapi juga faqih dalam urusan agama. Gitu ya. Jadi kita dihadapkan dengan sosok yang luar biasa hebat gitu ya. Dan beliau memimpin meskipun ya kita bisa berbeda gitu ya. Diponegoro itu bukan pemimpin negara waktu itu, tapi beliau itu adalah seorang pemimpin yang dia faqih terhadap agama. Jadi dalam beradaptasi menyesuaikan kebijakan itu, dalam penyesuaian terhadap kebijakan itu kemudian bisa berdampak luar biasa gitu ya. Nah, terkait bahwa dulu Diponegoro ini adalah sosok yang sangat dekat dengan ulama. Bahkan kalau saya dengar kisahnya itu kan Diponegoro itu memilih untuk tidak tinggal di lingkungan keraton. Ya, kenapa? Karena memang ingin menghindari gitu ya, menghindari gaya hidup keraton yang ketika itu sudah jauh dari nilai-nilai bermuatan Islam gitu ya. Sehingga beliau lebih senang untuk tinggal di Tegalrejo, di rumah kakeknya ya kalau tidak salah.
di Tegalrejo untuk dan menghabiskan waktu di sana mempelajari ilmu agama luar biasa nih, gitu ya. Sehingga saya melihat begini, apa yang terjadi dalam rangkaian Perang Jawa itu, gitu ya. Ini juga yang menjadi alasan kenapa saya tidak ingin membahas ini secara Diponegoro sentris gitu ya, jadi secara sosoknya saja. Tapi saya ingin melihat bahwa Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda, gitu ya, terhadap Belanda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sikap seorang Muslim atau menunjukkan sikap seorang pemimpin Muslim, bagaimana dia bersikap terhadap terhadap musuh, gitu ya, terhadap musuh. Belanda musuh. Kita bayangkan, ya. Jadi ini ibrah yang bisa diambil, bahwa perjuangan politik itu, ya, perjuangan itu mengharuskan kita untuk tidak menerima bantuan apapun dari manapun, dari siapapun, dalam bentuk apapun, bentuk dan jenis apapun. Karena segala bentuk bantuan itu adalah pengkhianatan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya teringat asal mula kenapa waktu itu Belanda masih bisa hidup berdampingan dengan Mataram. Ya diawali oleh Amangkurat ya, anaknya Kang Lutfi barangkali nanti bisa, atau Mas Pram bisa mengoreksi ya. Seingat saya tuh awal mula kenapa Belanda tidak serta-merta hengkang dari Nusantara, dari tanah Jawa lah ya. Itu karena memang difasilitasi. Dan yang memfasilitasinya siapa? Raja. Ya waktu itu Amangkurat, karena untuk mengusir pemberontakan yang dilakukan oleh Kang Lutfi, oleh siapa ya Kang Lutfi? yang dari Madura itu siapa ya? Trunojoyo. Ya, Trunojoyo. Gitu. Jadi tapi kalau kita lihat Diponegoro, saya ingin mengajak ke pembahasan sebelumnya, di mana semua konflik ini berasal karena adanya permintaan bantuan dari raja kepada musuh gitu. Yang itu dalam pandangan Islam adalah pengkhianatan. Jadi ini kalau politik luar negeri gitu ya, dalam Islam tidak boleh kita itu daulah itu, negara itu meminta bantuan kepada asing gitu. Dan ini juga sebetulnya terjadi juga di akhir masa-masa Kesultanan Utsmani ya, di mana waktu Arab itu kemudian meminta bantuan kepada Inggris dan sebagainya. Nah, kemudian ibrah yang kedua tadi, kita tidak boleh meminta bantuan dalam bentuk apapun jenis apapun kepada musuh. Beda kalau misalkan kerjasama bilateral, itu pembahasannya beda lagi ya. Tapi kalau seandainya soal masalah meminta bantuan, maka tidak boleh. Terus yang kedua, kita belajar bagaimana orang dengan status terhormat seperti Pangeran Diponegoro, anak raja, gitu ya, itu kemudian dilabeli sebagai pemberontak. Maka dalam hal ini, kalau kita mungkin tidak membaca sejarah, kita akan mengiyakan saja begitu kan? Oh iya ya, Diponegoro memberontak, bahkan berseberangan dengan pihak pemilik kekuasaan waktu itu. Jadi keraton saat itu Diponegoro punya pandangan yang berbeda kan? Jadi kalau keraton waktu itu tuh yang diwakili kekuasaan oleh pamannya gitu ya, oleh kerabatnya Hamengkubuwana ketiga, ya adik-adik sepupunya ya, Hamengkubuwana 4. Betul begitu ya kalau itu. Yang di Hamengkubuwana 4 itu adik-adik tapi beda ibu. Diwakilkan kan, diwakilkan kepada pamannya ya. Ya, ketika itu memang Diponegoro masih kecil kan? Betul. Ya. Ya, jadi maksudnya tuh ada perbedaan pandangan gitu dari pemerintah yang ketika itu diberikan legacy gitu ya dengan Diponegoro gitu kan. Padahal Diponegoro itu orang yang terhormat, tapi beliau kemudian melakukan perlawanan dan kemudian dicap sebagai pemberontak. Ini kalau buat saya pribadi ya, sekarang kita misalkan bertaburan lah istilah radikal, teroris dan sebagainya, gitu kan? Yang seringkali membuat kita tuh ciut gitu ya. Saya bahkan pernah ada kasus gitu ya, ada orang yang tidak
tidak jadi ikut kajian misalkan ya gara-gara takut wah terindikasi ini radikal dan sebagainya. Nah ini perjuangan, jadi ibroh dari sini, ibroh perjuangannya adalah bahwa lah orang seterhormat gitu ya, memiliki status sosial seperti di Ponorogo saja, ternyata ketika melawan kezaliman disematkan status sebagai pemberontak gitu ya. Kenapa kita harus ragu gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian juga dari akar dari kenapa perang Jawa bisa terjadi tadi ya. Ya karena ada kerjasama antara pihak keraton dengan generasi sebelum Diponegoro dengan Belanda gitu ya. Disinilah yang memang saya jadi saya jadi teringat bahwa sayangnya kekuasaan itu memang fitnah gitu ya. Ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali juga, dan bahkan kekuasaan itu dapat menghilangkan setengah agama seseorang gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana mungkin sih seseorang yang dididik dengan di lingkungan yang baik begitu ya, bahkan ayahnya adalah seorang yang soleh gitu kan, paham terhadap agama, tapi anaknya kok bisa merusak gitu ya. Ini jadi pembelajaran tersendiri juga gitu, yang mana sebetulnya kalau kita coba ambil ibroh-ibroh dalam sejarah itu sangat banyak gitu ya, baik itu dari segi perspektif individunya ataupun tadi perspektif sebagai kejadian-kejadian politik di kala itu. Ya, barangkali itulah tambahan insight mungkin ya dari saya. Mohon maaf atas kurang dan ya kekurangannya. Maka saya kembalikan kembali ke moderator. Oke. Siap. Atur nuhun Kang Lukman penyampaiannya. Ya karena memang Kang Lukman ini dari komunitas Ngopi ID ya. Memang Ngopi ID ini lebih banyak menganalisis isu gitu ya, terlebih ke hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dan tadi Kang Lukman juga menyampaikan lebih ke analisis bagaimana dulu Pangeran Diponegoro berjuang gitu ya. Dan tentunya dari sana banyak ibroh sekali yang didapatkan. Tadi Kang Lukman sudah menyampaikannya gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Lukman penyampaiannya. Oke, ini ada pertanyaan. Kita udah langsung ke sesi pertanyaan ya. Kita insya Allah sampai pukul 15.30 dan masih ada waktu sekitar 12 menitan lagi ya kalau dilihat dari waktu di Bandung. Karena ada yang di Malang juga, ada beberapa tempat lain. Oke, kita sekitar 12 menit lagi dan ini ada pertanyaan pertama dari Mbak ya berarti ya. Afifah Fakhriah. Untuk mungkin Mas Momon dan Mas Kang Lutfi ya yang tadi menyampaikan soal sejarah. Jadi nanti kalau dari Kang Lukman ada tambahan boleh. Apa perbedaan yang mendasari mengapa Diponegoro bisa lebih cepat menang melawan Belanda hanya dengan waktu 5 tahun dibandingkan dengan kakek buyutnya gitu. Kemudian juga alasan mengapa Kiai Mojo tidak lanjut bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Ini ada 2 pertanyaan. Mungkin untuk Mas Momon terlebih dahulu boleh menanggapi. Silakan Mas, atau mungkin ya Mas Mamon dulu aja, nanti bisa Kang Lutfi. Silakan Mas Mamon. Oh iya, sedikit ya mungkin dari pertanyaan tadi tentang perang Diponegoro yang singkat tapi dapat membuat derusak yang luar biasa itu ya. Itu kalau saya analisis pribadi lah ya, dari beberapa referensi yang baca. Itu gini, itu memang antara pimpinan dan bawahan itu begitu begitu mempunyai visi dan misi yang sama itu itu ya. Terus ditambah lagi dengan semangat tempur yang luar biasa yang disuarakan oleh Mojo tentang perang tadi itu.
Dan ini juga sebetulnya terbukti dengan semangatnya tadi yang disebut juga tentang pemberontakannya siapa itu yang di mana Trunojoyo ya. Nah, dalam bukunya Hamka itu kan Trunojoyo memberontak itu sebenarnya juga bukan memberontak juga gitu. Trunojoyo itu dalam bukunya Hamka disebut Trunojoyo itu sebenarnya ingin mengingatkan raja mengapa kok kerajaan Islam mau kayak gini gitu loh. Makanya memperingatkan dengan cara itu kan, walaupun memang salah gitu. Tapi dalam bukunya Hamka itu ini niatnya bukan memberontak, tapi mengingatkan raja. Nah, pada waktu itu mengapa kok Pak Trunojoyo itu mampu merekrut tentara atau pasukan mulai dari Jawa Timur sampai pesisir utara Jawa Tengah itu karena dengan semangat itu kan, dengan semangat jihad tadi gitu. Nah itu ya, menurut saya itu semangat tadi yang mungkin menjadikan hal yang plus gitu loh dari pertempuran itu gitu. Ditambah lagi tadi mempunyai visi dan misi yang sama kan antara pemimpin dan pasukannya atau masyarakatnya gitu. Dan juga didukung oleh masyarakat secara luas gitu kan. Sebenarnya kan waktu itu kan kekuasaan di Jakarta kan juga tidak begitu tidak begitu rapi juga kan. Ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi hal yang dikritisi itu. Makanya banyak juga masyarakat yang bantu Diponegoro atau mungkin dalam hal ini tidak bantu dalam hal fisik ya, tapi dia menyediakan tempat menjadi makanan kan dan sebagainya. Nah, itu. Nah terus yang kedua itu mengapa kok Ki Mojo itu berpisah kan? Nah menurut saya tadi ya di awal ini saya sebut dan yang saya simpulkan lah ya, sekian beberapa hal yang atau beberapa yang baca, saya simpulkan bahasanya sepakatan awal itu sudah tidak ditepati lagi gitu loh. Kesepakatan awal yang jadi alasan Ki Mojo itu bergabung itu luntur itu. Seperti mungkin ternyata Diponegoro itu mengangkat dirinya sebagai sultan gitu loh. Dan sebagainya itu memang perlu kita cari lebih jauh lagi kan data itu gitu. Tapi yang jelas ada itu gitu kan, ada polemik itu dan faktanya itu pecah kongsi gitu ya. Nah gitu. Nah terus gini, untuk mengakhiri ada beberapa hal yang memang tadi lupa saya sampaikan. Menarik kesimpulan dari beberapa kali kita pertemuan ini atau 3 kali pertemuan ini, dan menambah tadi kesimpulan yang saya sampaikan di awal tadi. Ini Islam di Jawa atau di Nusantara itu data dan faktanya itu mampu menyebar. Ya, ini mungkin juga saya ulangi lagi ya, beberapa kemarin juga sampai saya singgung itu mampu menyebar itu disampaikan tidak dengan atas nama kelompok kan, atau tidak atas nama organisasi, juga tidak atas nama embel-embel pendidikan, embel-embel sosial dan sebagainya kan. Tetapi Islam di Nusantara ini ya, mampu kayak hari ini itu di belakangnya ada sebuah kekuasaan negara itu. Dan itu menurut saya salah satu hal yang penting perlu kita cermati gitu. Dan yang berikutnya gini, tokoh-tokoh tadi atau tokoh-tokoh yang kita bahas 3 kali pertemuan ini, tokoh-tokoh yang luar biasa yang mungkin kita juga salut kepadanya dan harapannya semua amalnya diterima oleh Allah ya. Itu memang tadi mereka itu adalah tokoh-tokoh atau bangsawan atau bahkan keturunan raja, tetapi dia mampu terjun untuk tidak nyaman itu loh. Tadi mungkin disebut juga ya tentang itu ya. Dan berdarah-darah berkorban untuk perjuangan itu. Dan itu mungkin hari ini yang perlu juga kita tiru itu, pengorbanan mereka itu, ketidaktakutan mereka gitu tentang perjuangan ini ya gitu. Nanti ya. Nah yang terakhir dari saya, dan ini saya cari-cari tidak ada di referensi lain gitu loh.
Dan ini tidak ada di persejarah, tidak ada sejarawan yang mengambil clue ini gitu. Gini, kita sedih kan, dalam hal kita sedih kan, mengapa kok Diponegoro itu bisa kalah itu? Padahal begitu luar biasa kan, mengapa bisa ditangkap oleh Belanda gitu. Nah, gini, kalau saya memahami semua ini memang perlu kita evaluasi bersama kan, memang kita perlu lihat sejarah ini, kita perlu adil kan, kita perlu belajar kan. Karena memang kalau saya pahami kan, ini mirip kan, mirip dengan atau mungkin dapat dipautkan dengan surat Al-Imran ayat 118 dan mungkin saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya gitu. Nah, sebenarnya kan kita kok bisa ya Diponegoro itu menjalin berhubungan baik dengan Belanda di Magelang itu. Nah, itu kan perlu kita perlu kita kritisi juga itulah ya. Intinya ya tidak bermaksud untuk menurunkan derajat beliau, tapi ini tetap sebagai hal yang perlu kita perlu kita ambil pelajaran di sana gitu. Memang kan Belanda itu musuh kan, Belanda itu benar-benar musuh, benar-benar mereka bukan Islam, benar-benar menjajah gitu. Sebetulnya tidak layak untuk bermanis muka kan, bahkan bersahabat dengan musuh itu. Nah, ini yang terakhir dari saya mungkin itu, harapannya dapat difahami. Atas kurangannya saya mohon maaf, yang saya sengaja tidak sengaja. Dan ini maaf tadi Mas Lutfi ada salam dari Mas Indra sama Mas Fainal ini. Ini di tempat beliau. Ya mungkin tersambung. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya itu mungkin itu, dan harapannya diterima. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, terima kasih Mas Momon. Mungkin nyambung langsung ya ke Kang Lutfi untuk pertanyaan yang tadi. Karena dari Mbak Afifah tadi ke Kang Lutfi juga pertanyaannya. Mangga Kang Lutfi. Kalau untuk yang pertama, mungkin sebetulnya yang saya tangkap itu kenapa dampak yang disebabkan oleh perang Jawa ini walaupun durasinya singkat 5 tahun, tetapi dampak kerusakannya lebih besar dibandingkan perang Giyanti yang berjalan 9 tahun. Mungkin itu ya. Bahkan beberapa sejarawan pun sepakat bahwa perang Jawa ini adalah sebuah pemantik dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konon seperti itu. Karena dari perang Jawa ini episode ini berlanjut menuju Harto-Krato alias tangan paksa. Dari Harto-Krato lanjut ke politik etis, dari politik etis lanjut ke kesadaran nasional, dari kesadaran nasional masuk era revolusi hingga merdeka. Seperti itu polanya gitu kan, step-by-stepnya. Nah, sebetulnya saya menjawab yang pertama, kenapa dampaknya lebih besar? Karena ketika tahun 1827 Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu melakukan strategi yang disebut Staffel Benteng. Nah, ini Staffel Benteng ini strategi perang yang membuat sekitar, dalam buku ini ditulis, ini teman-teman bisa baca ya secara detailnya gitu kan, 280 benteng. Nah, ini strategi bagaimana caranya memutus suplai logistik, memutus gerak gerilya dari para mujahid gitu kan, mujahid perang Jawa ini, hingga akhirnya mereka kalah gitu kan. Nah, nanti teman-teman juga bisa bacalah di sini secara detailnya gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya yang pembangunan benteng-benteng inilah yang mengakibatkan membengkaknya biaya
yang sangat mahal gitu kan dalam perang Jawa ini. Nah, bentengnya juga teman-teman masih bisa main ke daerah Gonggong, itu ada yang sekarang namanya itu Benteng Van der Wijk, berbentuk segi 8 warna merah, berada di sekitaran kompleks tentara. Saya waktu itu pernah ke sana, coba nih teman-teman main ke sana. Nah, itu salah satu benteng yang dipakai yang sekarang masih ada, satu benteng terbesar yang sekarang masih ada. Nah, dari 80 benteng yang tersisa sekarang hanya beberapa gitu kan. Nah, yang kedua mungkin alasan kenapa Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro berselisih ya. Ini sebetulnya ada khilaf juga sih. Di mana sebetulnya kita juga tahu bahwa Diponegoro itu orang yang tidak maksum. Begitupun Kiai Mojo orang yang tidak maksum. Tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari khilaf. Ada di mana sisi-sisi meski kita itu akrab rekat dengan seseorang, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan istri, dengan siapapun, ada di mana kita itu ada titik di mana ketidaksepakatan, ketidakseserasian gitu kan. Nah, inilah titik khilaf antara keduanya tersebut. Titik khilaf yang ada dalam jadi Pangeran Diponegoro yang tidak bisa diterima oleh Kiai Mojo. Nah, seperti itu. Seperti apa detailnya? Karena waktunya sudah habis. Mungkin nanti dibahas di kesempatan atau teman-teman bisa baca ini aja lah, Pangeran dan jenis terakhir. Di sini ada. Mantap. Mohon maaf ya nggak bisa kasih hadiah ya karena kita berjarak. Biasanya kalau kita diskusi langsung saya kasih hadiah. Coba tagih aja ke Kang Tatang, di DM aja di Instagramnya Tatang Hidayat atau ke Raffi Anggara lah. Nah, kami. Hafifah, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya karena waktunya sangat-sangat singkat. Maka Kang Raffi saya serahkan. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang Lutfi ya. Tadi biasanya Kang Lutfi kalau udah ada pertanyaan suka dikasih hadiah gitu ya. Saya juga pernah dapat hadiah dari Kang Lutfi soalnya. Oke, alhamdulillah. Mbak Afifah, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan tadi, kedua pertanyaannya. Dan memang ya berhubung waktu sudah pukul 5.32 dan mungkin teman-teman juga mempersiapkan diri untuk berbuka. Dan sudah dapat kode juga dari panitia mungkin untuk menyelesaikan. Alhamdulillah tadi sudah banyak disampaikan oleh ketiga materi kita tentang bagaimana dakwah dinasti Mataram, terlebih yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Terlalu kompleks ya. Saya juga tadi dapat menyimak secara tuntas keseluruhan karena memang sangat kompleks juga. Nanti mungkin teman-teman boleh cek kembali kajian kita sore hari ini di YouTube-nya DNA Muslim ID. Insya Allah akan diupload di YouTube di sana. Juga nanti insya Allah untuk kajian yang ngabuburit nasional ini, pekan ini adalah pekan terakhir untuk kolaborasi antar komunitas. Dan insya Allah nanti pun masih ada untuk pekan keempat Ramadan ini. Sudan Rihla dan juga DNA Muslim akan mengadakan ngabuburit yang itu membahas tentang studi milenial gitu ya, baik itu beasiswa, kemudian studi luar negeri, kemudian juga event-event yang sifatnya internasional gitu ya. Insya Allah pembicara-pembicara pun datang dari mahasiswa-mahasiswa internasional gitu. Insya Allah nanti akan diinformasikan di grup. Silakan teman-teman stay di grup dan ikut kembali di agenda selanjutnya. Mungkin itu aja ya untuk kajian kita sore hari ini. Jangan lupa di follow Instagram Sudan Rihla Indonesia, DNA Muslim ID, dan juga komunitas-komunitas yang terlibat di ngabuburit online nasional ini. Sekian, mohon maaf dari saya selaku moderator apabila ada hal yang kurang berkenan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita hari ini, Mas Momon, Kang Lutfi, dan juga Kang Lukman. Jangan lupa kalau teman-teman mau tag mungkin nge-posting apa yang berkesan hari ini, silahkan. Kemudian jangan lupa tag Instagram komunitas yang terlibat. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sempurnakan dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nuhan, mangga saya kembalikan ke panitia ya, Kang Ridwan Ilyas. Lukman. Atau bagaimana nih? Lukman. Ya? Lukman. Apa-apa? Antum bukan Abu Muhammad, bro. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Iya, Abu Ibrahim.